Jadi ku tak pakai astagfirullah tahu mari. Astaga. Artinya astagfirullahaladzim tanpa makin toyer lo tahu ini misalnya. Aja terlupai subscribe di Moham Bogis Channel. Itu dikasih jauh. Yang mana jadi ukuran yaitu mirfaqaihi dua siku dengan lampu. Jadi seperti yang kita ketahui itu perempuan dari mazhab Syafi'i itu ya dianjurkan ya serba rata kan. Kalau laki-laki itu direnggangkan. Nah, ini maksudnya. Jadi siku berjauhan dari lampu. Mulai dari takbiratul ihram kan. Nanti kalau ruku dan sujud. Kemudian wa yuqillu batanahu an fakhdaihi fi ruku'i was sujudi. Begitu juga dianjurkan untuk menjauhkan perut dari fakhdaihi dua paha. Itu. Jadi itu ukuran dasar itu. Kalau laki-laki dianjurkan. Berarti sebaliknya kalau perempuan itu dianjurkan untuk dikasih berdekatan. Jadi di sini musannif memberikan dua dasar, yaitu antara dua siku dan lambung. Jadi pada toilet apa? Perut. Kemudian perut dan dua paha. Ruku'i was sujud. Ketika ruku dan sujud. Ya. Itu perbedaan dasar. Kalau laki-laki dianjurkan kasih jauh-jauh, kalau perempuan dianjurkan kasih dekat-dekat antara yang tadi. Wajibul fi mawdi'il jahri, dan perbedaan ketiga yaitu laki-laki wajibul menjaharkan kasih besar suaranya ketika sholat fi mawdi'il jahri, di tempat yang memang dibolehkan untuk menjaharkan, berarti sholat maghrib, isya dan subuh. Jadi kalau laki-laki misalnya sholat maghrib, isya subuh itu memang dianjurkan menjaharkan, apalagi kalau berjamaah. Kalau perempuan tidak. Sekarang yang biasa jadi pertanyaan itu, kenapa sholat duhur asar itu sir, beda maghrib isya subuh? Nah, ini kan biasa juga jadi pertanyaan itu. Maghrib aku mengharibi isya subuh ini tahu malu sadar nak iman kalau baca Fatihah dan surah. Kenapa kalau duhur dan asar tidak demikian? Mungkin kami pernah singgung di sini. Kalau berbicara syariah, berbicara fikih, ya, jawabannya ringkas, yaitu ittiba'ur rasul, ittiba'un nabi, ikut saja kepada Nabi. Tapi kalau mau mengkaji secara hikmah, ya hikmah itu kan tidak ada batasannya, ya. Itu hanya metode pendekatan saja. Makanya kalau maulid, hikmah Isra dan Mi'raj, karena ketika kita mau mengkaji maulid secara spesifik itu tidak bisa. Makanya kita katakan hikmah. Setidaknya pembahasan kita mendekati pada persoalan itu. Jadi berbicara hikmah, kenapa duhur asar? Ya, ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa salah satu penyebabnya itu adalah ketika duhur asar itu kan waktu siang, waktu sibuk-sibuknya orang bekerja. Nah, begitu juga pada saat Islam pertama kali didakwakan, ya, itu jangan sampai ketika misalnya duhur asar itu dijalankan, itu bisa
memperdengarkan para kafir Quraisy. Tapi ketika kita membawa ke ranah sekarang, kan sekarang sudah waktu aman, Islam sekarang sudah tidak, apalagi di tempat kita. Nah, sekali lagi itu jadi bahan bahwa itu adalah sebagai bentuk ikutan kepada Nabi. Jadi selesai. Makin ada nama buka tahu kuno wasarai, kurna menikahnya. Tapi kalau berbicara hikmah, orang bisa ya melalui metode pendekatan seperti itu. Kemudian wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha. Kalau terjadi kekeliruan dalam sholat, maka laki-laki itu sabbaha, bertasbih sebagai bentuk peringatan atau bentuk peringatan beriman. Kalau perempuan beda, sini nanti dikatakan ada. Kemudian wa auratul rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Aurat laki-laki dalam sholat itu sepakat para ulama fikih yaitu baina surratihi wa rukbatihi, antara dua lutut pusat. Kemudian ini wal mar'atu tadummu ba'duha ila ba'din, sedangkan perempuan itu semuanya mesti serba rapat. Nah, itu tadi rapat mendekatkan semua tadi itu, makanya mazhab Syafi'i itu ya perempuan itu mulai dari takbiratul ihram itu ya, selalu dianjurkan untuk ya rapat. Makanya kita biasa diajarkan itu ya, kalau laki-laki kan terserah ini, kalau perempuan itu ya minimal dia menjepit, maaf ketiaknya itu tidak boleh terangkat. Begitu juga dalam ruku, sujud dan seterusnya. Nah, makanya tadi sejalan dengan bahwa siku mesti dekat dengan perut dengan lutut. Karena dengan cara seperti itu sehingga ini juga biasa jadi pertanyaan, karena di cara sholat saudara kita di sebelah itu pokoknya laki perempuan tidak ada beda, tapi di alasan Imam Syafi'i kenapa mesti perempuan agak berbeda, karena itu dikhawatirkan ketika misalnya dia seperti laki-laki, misalnya takbiratul ihram itu bisa tersingkap auratnya. Makanya sering saya sampaikan bahwa mazhab Syafi'i itu selalu memilih jalan yang hati-hati. Ya. Makanya misalnya makmum terakhir, ya mohon maaf ketika ruku misalnya rangka-rangka, ya begitu juga kalau sujud rangka-rangka misalnya seperti laki-laki kan, nah itu. Jadi memang Imam Syafi'i sudah jauh hari melihat bahwa, tapi tentunya ada dalil pendukung dari hadis Nabi dan seterusnya. Kemudian watahfazu sawtuha bi hadratir rijalil ajanib. Perempuan itu ketika bersuara atau mengeluarkan suara kepada laki-laki yang bukan mahram itu mesti tidak terlalu membesarkan suaranya. Kalau di sini bahasanya dilembutkan. Nah, ini juga biasa jadi perbedaan atau jadi perdebatan para ulama kita, khususnya baru-baru ini kan ada musik ya. Ketika ada santri pergi vaksin, itu ada video yang kemarin beredar di untuk telinga kan. Nah itu kan jadi artinya ini perdebatan sudah klasik, sudah lama, tapi itu kembali sehingga itu bisa menyegarkan kembali pengetahuan kita. Kalau hukum musik itu kan jelas para perbedaan ulama. Ada yang mengatakan haram mutlak, tapi di kalangan kita haram ketika arahan nyanyian tersebut untuk mengumbar syahwat.
Sama misalnya baju itu ya tidak mestinya semua haram, tapi ketika baju yang kita pakai misalnya mempertontonkan aurat semua itu bisa jadi. Bagaimana dengan misalnya perempuan yang mengeluarkan suaranya? Karena biasa sering kita biasa dengar bahwa suaranya perempuan itu aurat. Sekarang yang menjadi pertanyaan ya, banyak juga perempuan hafidhah, banyak perempuan yang qari'ah ya. Bukankah ketika mereka melantunkan ayat suci Al-Quran dia memperdengarkan suaranya? Bukankah ketika misalnya para hafidhah kita, penghafal perempuan kita, ketika dia memperdengarkan hafalannya itu mesti juga dengan memperdengarkannya. Nah, itu berarti tergantung bagaimana suara perempuan. Makanya biasa juga saya sampaikan, misalnya ada telepon yang mengatakan salah sambung, ya kita selalu perempuan ketika misalnya mendapatkan telepon yang katanya salah sambung, ya supaya berhenti seketika yang menelpon ya kasih suara tegas, jangan mendayu-dayu. Waalaikumsalam. Nah itu kan biasa. Waalaikumsalam. Kenapa? Jangan cari. Nah, kalau begitu pasti berbahaya. Langsung jatuh. Jarang ada begitu, Ustaz. Saya dikasih kan dulu proposal sambung, tidak ada begitu. Semuanya mendayu-dayu. Iya, iya boleh. Untuk lalu dari gimana? Dari mana? Dari tes. Halo. Kemudian wa idza nabaha syai'un bis sholati saffaqat. Belakang ya. Buat kalau sendiri. Amin ya. Belum dianggap. Aku. Tapi kita banyak orang. Wa idza nabaha syai'un fis sholati saffaqat. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa ketika perempuan sholat itu ya seluruh pergerakannya itu mesti serba rapat ya. Kemudian wa jami'u badanil hurrat ya'awatu illa wajhaha wa kaffaiha, dan seluruh badan perempuan itu aurat illa kecuali wajahnya wa kaffaiha, dan kedua telapak tangannya. Nah, jadi dasar aurat perempuan itu sudah jelas dalam pakaian kita ketika sholat. Adapun misalnya memaaf yang pakai cadar itu terjadi ikhtilaf, tapi lebih bagus lagi untuk saat ini simple karena sudah tidak perlu lagi pakai masker. Makanya itu kemarin ya selalu juga dijadikan bahan memaaf tanda kutip semacam pelecehan kepada saudari kita yang memakai cadar, ya sendiri minyak, ya sendiri dan sebagainya. Allah menurunkan kekuasaannya, Allah menurunkan penyakit ini sehingga baru sadar. Jangankan perempuan, laki-laki pun dituntut untuk seperti itu. Kemudian wal amatu karrajuli. Jadi wal amatu karrajuli di sini dikatakan budak. Adapun budak perempuan itu disamakan dengan laki-laki. Tapi sekarang sudah tidak ada budak. Kemudian faslun, satu pasal, wal
alladhi yubtilu sholata ahada asyara syai'an, satu bahas yang membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Di sini berdasarkan kitab ini ada ahada asyara syai'an 11. Ya, adapun misalnya di kitab yang kita temukan lebih dari ini, ya itu mungkin hanya sifatnya tidak substansial. Dalam artian di sini terkadang dia gabungkan, di kitab lain dia bisa sehingga beda, tapi substansinya tetap sama. Yang pertama, al-kalamul amal, sengaja berbicara di luar bacaan salat. Saya sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini juga transfernya itu misalnya. Tapi bagaimana misalnya hukumnya ketika sebelum takbiratul ihram? Biasa kita dengar ada beberapa bacaan yang dibaca oleh imam. Misalnya dia berdoa, dia baca qul a'udzu birabbin nas atau ilahi anta maghsuni wallahu maghlubi dan seterusnya. Dan masih banyak biasa kita dengar bacaan-bacaan tertentu, ya itu tidak jadi persoalan. Kenapa? Karena dia baca sebelum takbiratul ihram. Jadi agak ada yang bilang baca. Ya, misalnya kita imam, ya luruskan subuhakum baina taswiyatas subuh intamaa sholat. Jangan ada diponis bid'ah baca. Kenapa? Karena itu bukan dalam rangkaian sholat. Di mana takbiratul ihram tahu? Yang dimaksud al-kalamul amal, sesuatu yang bisa membatalkan sholat adalah ketika sudah takbiratul ihram, al-kalamul amdu, berkata-kata dengan sengaja yang tentunya perkataan di luar bacaan sholat. Kemudian wal amalul katsir, banyak pergerakan bukan pergerakannya sholat. Nah, di sini juga banyak kajian para ulama kita. Misalnya maka ya itu kan ada aturan-aturan tertentu. Kalau syarahnya Imam Nawawi, ya salah satu ulama hadis bermazhab Syafi'i itu mengatakan bahwa pergerakan berlebihan yang dimaksud yang membatalkan ketika berturut-turut pergerakannya. Misalnya maka nah itu sudah batal. Tapi kalau misalnya begini, bisa begini. Nah itu tidak menurut Imam Nawawi. Jadi wala amal katsir, sepakat ulama kita bahwa pergerakan yang banyak pergerakan di luar gerakan sholat itu membatalkan sholat, tapi tafsirannya itu berbeda-beda. Nah ini yang kita pakai. Selama pergerakan kita tidak bersambung terus, tidak berturut-turut, itu tidak membatalkan. Begitu juga misalnya kalau kita sholat di masjid terlambat, awalnya kita berdua kan, sini pernah kita terangkan, awalnya berdua, otomatis berdekatan dengan imam, tapi di belakang langsung ada yang gabung, supaya kita mesti menyesuaikan. Itu pun juga tidak boleh serta-merta langsung satu kali saja, satu kali mundur, ya. Itu pelan-pelan berdasarkan keterangan Imam Nawawi. Jadi kalau tidak berturut-turut tidak membatalkan sholat. Kemudian wal hadath, sementara sholat langsung berhadas kecil. Maaf, misalnya sementara sholat dia kentut. Makanya misalnya kalau jamaah atau makmum tidak jadi persoalan. Kenapa? Kalau dia kentut ya langsung saja keluar. Tapi yang bagaimana kalau imam? Ya, pernah terjadi kan? Mungkin kita bilang jarang, ya, tapi ada pernah terjadi. Makanya yang di depan di belakang imam itu tidak boleh orang sembarangan. Juga mesti kapan-kapan bermasalah imam, ini yang di belakang ini mesti jadi imam. Wahudusun najasa, ya, sementara sholat kita ini misalnya gulung-gulungi, ya. Tapi taina tanpa mabuk, pemainkan
Atau misalnya sementara sholat dia baru ingat bahwa pakaiannya itu ada najisnya. Nah, itu maksudnya waktu najasa. Kemudian wangkishaful aurah, sementara sholat tersingkap auratnya, atau tapal manungi misalnya di panah, ya kan? Ya artinya mungkin bilang lagi kan tidak mungkin terjadi, tapi bisa saja. Ya. Wangkishaful aurah, tanpa tersingkap auratnya. Sekarang botol apa macam itu suju colong mori nama. Kemudian watagyirun niat, berubahnya niat. Apa maksudnya? Watagyirun niat tepat. Ya misalnya termasuk dia, makanya itu ketika misalnya ada imam yang bermasalah dalam artian gerakannya kata Zohir, itu kan kita ketika misalnya harus berniat untuk keluar, berniat untuk berpisah ketergiurnya. Saya kira ini jarang terjadi. Misalnya dia sholat duhur, niatnya sholat asar, ya. Wastidbarul kiblat, tidak menghadap ke kiblat atau membelakang kiblat. Ini biasa terjadi ketika misalnya kita pergi ke tempat yang baru kita datangi, pada misalnya di hotel, di penginapan dan sebagainya. Tapi rata-rata sekarang sudah ada petunjuknya ya, ini kiblat. Wal akalu wasyabu, sementara sholat makan. Tapi sekali lagi mungkin kita kedengarannya aneh, tapi ini berkaitan dengan anjuran Nabi ketika sebelum sholat itu kita dianjurkan untuk bersiwak. Laula an asyukka ala ummati la amartu bisiwak 'inda kulli sholat. Ini berkaitan dengan wal akal. Kenapa? Karena terkadang misalnya ketika kita selesai makan, apalagi daging, biasa ada yang tinggal di sela-sela gigi, atau yang misalnya maaf yang lupa giginya sementara salat, ada yang keluar tertelan, itu masuk kategori wal akal. Jadi mungkin sementara salat tidak sengaja makan, tapi itu tadi yang tinggal di sela-sela gigi ketika kita telan, itu masuk kategori wal akal. Makanya Nabi mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartukum bisiwak 'inda kulli shalah. Andai kata Nabi, apakah kata Nabi, andai kata tidak memberatkan umat, maka saya wajibkan, otomatis kalau Nabi mewajibkan jadi rukun. Jadi sebelum salat mesti bersiwak atau sikat gigi. Ya. Intinya adalah menghilangkan sisa-sisa makan. Itu intinya. Mau bersiwak silakan, mau sikat gigi silakan. Akan tetapi substansi makna daripada hadis itu adalah bagaimana supaya sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita itu tidak tertelan ketika kita sholat. Kemudian wal qahqahah, ketawa. Sholat ya, sementara sholat ketawa. Bisa itu anak-anak kita biasa ya, bersifat Jawa. Kalau pola kemudian murtad, sementara sholat masuk sendiri itu murtad, langsung dia tidak percaya. Inilah beberapa hal-hal yang bisa membatalkan sholat kita. Kemudian perbedaan-perbedaan gerakan sholat antara laki-laki dan perempuan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita melakukan sharing atau tanya jawab berkaitan dengan materi yang kami sampaikan. Allahu a'lam.
sebentar sholat. Itu juga mesti dikaji. Kenapa dia mengatakan astagfirullah? Meraka contohnya. Diganggu pun masuk panjang ini kan. Supaya. Ya. Artinya begini. Itu kita biasa dengar bahwasanya sujud terakhir kita dianjurkan banyak berdoa. Di sini para ulama kita mengatakan bahwa salah satu tempat mustajabnya doa adalah akhir sujud tiap sholat. Pertanyaannya, bagaimana misalnya ketika kita berdoa, kemudian itu bahasa yang kita ungkapkan itu bukan bahasa seperti kira-kira seperti bahasa kita sholat. Makanya ketika kita berdoa di luar bahasa seperti bahasa sholat itu dalam hati. Ketika sujud sujud akhir, buang. Misalnya kalau sholat tadi itu dalam hati. Adapun misalnya ketika kita bisa membahasa seperti bahasa sholat itu lebih bagus lagi, melafalkan. Berkaitan dengan itu tadi pertanyaannya, selama hanya mengatakan astagfirullahaladzim, saya kira tidak jadi persoalan. Jadi kita pakai astagfirullahaladzim. Artinya astagfirullahaladzim tanpa makin toyero dua ini misalnya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mengenai berbicara tentang sholat, ada beberapa yang ingin saya tanyakan Ustaz. Pernah saya dapat sholat itu yang laki-laki Ustaz, dan saya selesai masalah dia, saya lihat dia begini. Allahu Akbar, begini Ustaz. Perempuan. Laki-laki Ustaz. Ya, goyang, baru begini. Baru kemudian pertanyaan kedua Ustaz. Yang pertama. Kali Ada pertanyaan pertama. Sama dia orang ini Ustaz. Ya. Maksudnya begini, ada yang pernah saya dapati itu kalau kita istilahkan dalam ilmu itu adalah orang yang kena penyakit was-was dan kemungkinan seperti itu. Alasannya begini, Allah itu belum yakin katanya nikmana si ada sunat belum apa bahasanya nikmana itu atau nikmana si untuk atau apa, makanya dia ulang. Makanya dalam fikih ada pembahasan khususnya orang seperti ini was-was. Dan ingat yang kasih begitu adalah siapa? Orang begini jangankan dari berwudu saja sudah dirasuki seperti itu. Saat makanya dia sering berwudu. Ada memang penyakit was-was namanya. Kita sebenarnya tidak terlalu membolehkan hal-hal seperti itu. Kenapa? Kan ini orang bermasalah. Entah ia punya tarekat yang tidak bersana atau tarikatnya tidak seperti itu tadi. Padahal dalam syariat fikih kan jelas ketika Anda bermazhab Syafi'i, lapaskan. Itulah sebabnya kenapa ulama kita merumuskan ada namanya lapasnya. Itulah usolli sunnata. Itu bukan buatan Nabi, itu adalah buatan para ulama kita. Usolli fardhu raka'ataini dan seterusnya. Untuk apa itu? Supaya memudahkan kita untuk berniat. Jadi bukan niat itu tadi, lapat buatan ulama kita untuk memudahkan. Bagian tidak pakai musalli bisa. Allah niat dalam hati saya sholat waktu terus banyak atau musalli dan seterusnya. Karena bahasa Nabi itu kan hanya mengatakan an-niyah. Kalau niat itu hati sudah berbicara.
Nah, jadi saya berhusnuzon itu mungkin ada tarekatnya itu. Dan ingat itu tidak ya dibenarkan dalam fikih seperti itu. Itu ada penyakit itu. Pembahasan khusus was-was namanya. Yang kedua, seperti tadi itu, karena ternyata ya yang utama pada yang kami pahami bisa seperti itu dengan catatan itu kita mufaroqah, kita berniat itu tadi berniat untuk berpisah. Artinya memang sebelumnya kita nampaknya berjamaah. Seperti kami sampaikan bahwa di Mangkoso pernah terjadi ada beberapa gerakan imam itu bermasalah dalam artian dia tidak sengaja, namanya sholat manusia biasa, maka banyak pada saat itu jamaah mufaroqah, dia berpisah, berniat berpisah. Persoalannya tadi seperti yang disampaikan, jangan sampai dia tidak seperti itu. Kemudian, ya artinya di luar kaidah yang biasa kita pelajari. Tapi memang itu tadi, ternyata orang itu. Jadi mudah-mudahan ini kan kita hanya mereka-reka muda tidak seperti itu. Yang kami pahami seperti itu. Nanti bisa mengeluarkan suara dalam artian ketika kita membawa, atau misalnya kita masuk ada lagi di belakang kopi, nah, berarti kita posisi pada saat itu jadi imam. Nah itu kan sendiri. Ya Allah, bagaimana itu yang jelas ya bacaan umum yang kita baca ya kalau masuk ya seperti itu tadi, kita dalam posisi bukan imam. Kalau bukan imam ya tidak boleh jahat. Terkecuali tadi setelah kita masuk ada lagi rombongan jamaah di belakang memberikan kode, otomatis pada saat itu kita jadi imam. Ketika imam kita kembalikan kepada posisi awal, imam itu jahat. Kalau maghrib bisa sujud. Ya Allah wa'ala. Perempuan. Persoalannya bagaimana posisi imam. Kalau durasi kan tidak masalah, umum kan, laki pun tidak bisa. Tapi persoalannya maghrib bisa subuh. Yang dia imam perempuan semua, kemudian dia perempuan, apakah mesti seperti imam laki-laki menjaharkan suara? Kan itu yang jadi pertanyaan sebenarnya. Kami telusuri atau kami melihat pendapat para ulama kita, ada sih yang membolehkan mengkiaskan seperti laki-laki tadi sedikit ulama yang membolehkan seperti itu. Yang umum, yang mayoritas ulama kita ketika perempuan mengimami perempuan, apalagi waktu maghrib bisa subuh, itu tetap bacaannya sih. Cuman ketika misalnya dia mau ruku Allah Akbar itu agak-agak dia kasih besar suaranya, minimal didengar semua yang ada pada saat. Dan itu nama pula paling balik Allah Akbar. Minimal ia bersuara ya seperti apa supaya minimal situ dia dengar Allahu Akbar, kira-kira seperti itulah. Tapi ada mengkiaskan, wah tidak, pokoknya bapak Allahu a'lam bishawab. Tapi sedikit ada satu di mazhab, bahkan mazhab tersebut itu ya sudah tidak terkenal lagi saat ini, dalam artian tidak ada pengikutnya. Mazhab Az-Zahiri namanya, karena mazhab itu kan bukan cuma 4, ada kisaran 13 di atas itu. Cuman kenapa ini yang 4 eksis sampai sekarang? Karena itu tadi pengikutnya selalu menulis buku atau dia dia mentransfer pemahamannya kepada, artinya dia punya murid yang selalu menulis, sehingga eksis sampai sekarang 4 mazhab dalam fikih. Bukan cuma 4, sebenarnya banyak. Allahu a'lam bishawab. Aja terlupai subscribe Moham Bogis channel.